Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arin Merita Indriani, saya dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan menjelaskan materi kelas 10 yaitu tentang Kingdom Protista. Baiklah, pertama-tama kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan protista. Protista adalah kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti atau organisme eukariot, serta bersel tunggal. Protista dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu menyerupai hewan atau protozoa, menyerupai tumbuhan atau ganggang, dan menyerupai jamur. Sebagian besar protista hidup di air, karena tidak memiliki pelindung untuk menjaga tubuhnya dari hawa kering. Organisme-organisme yang dimasukkan ke dalam kingdom protista memiliki beberapa ciri-ciri umum. Di antaranya adalah organisme protista bersifat eukariotik, dapat berrespirasi secara aerob atau anaerob, hidupnya bisa berkoloni ataupun soliter, sebagian berukuran mikroskopis, ada pula yang berukuran makroskopis. Ada yang bersifat autotrof dan ada pula yang bersifat heterotrof. Sebagian besar bersifat uniseluler, tetapi ada pula yang bersifat multiseluler. Reproduksinya dilakukan secara seksual dan aseksual. Ada yang hidup bebas, ada yang bersimbiosis, dan ada pula yang berparasit. Kebanyakan hidupnya di perairan, baik berair asin maupun tawar. Nah, itulah ciri-ciri umum yang dimiliki oleh organisme-organisme yang dimasukkan ke dalam kingdom protista. Anggota kingdom protista sendiri dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu protista mirip hewan atau biasa kita sebut dengan protozoa, protista mirip tumbuhan atau biasa disebut dengan alga, dan protista mirip jamur. Protozoa disebut mirip hewan karena memiliki alat gerak aktif, sehingga dapat bergerak dengan aktif. Sedangkan alga disebut mirip tumbuhan karena memiliki pigmen fotosintetik, berupa klorofil ataupun pigmen lainnya. Protista mirip jamur disebut mirip jamur karena menghasilkan spora. Kita akan bahas satu persatu dimulai dari protozoa. Protozoa atau protista mirip hewan memiliki ciri-ciri uniseluler atau bersel satu, eukariotik, hidup soliter atau sendiri, ada pula yang berkoloni. Umumnya tidak dapat membuat makanannya sendiri atau heterotrof. Ada yang hidupnya bebas, ada pula yang hidup sebagai saprofit, dan ada pula yang hidup sebagai parasit. Alat geraknya berupa pseudopodia atau kaki semu, dan ada pula silia atau bulu getar, dan ada pula flagel atau bulu cambuk. Nah, berdasarkan alat gerak tersebut, protozoa terbagi menjadi 4 kelompok, yaitu rhizopoda, flagellata, ciliata, dan sporozoa. Di mana rhizopoda bergerak dengan pseudopodia atau kaki semu, flagellata bergerak dengan bulu cambuk atau flagel, ciliata bergerak dengan bulu getar atau cilia, dan sporozoa tidak memiliki alat gerak. Nah, itu tadi protozoa. Selanjutnya kita masuk ke protista mirip tumbuhan atau biasa disebut dengan alga. Alga atau ganggang adalah organisme eukariotik. Ada yang uniseluler, ada pula yang multiseluler. Bersifat autotrof karena memiliki klorofil. Selain klorofil, alga juga punya pigmen-pigmen lain, yaitu vicocyanin, vicoeritrin, vicosantin, kantofil, dan karoten. Tubuh alga berupa talus, artinya tidak jelas di mana akar, batang, dan daunnya. Habitatnya biasanya di tempat lembab atau di perairan, baik itu di air tawar maupun di air laut. Ada yang menempel pada batuan atau epilitik, ada juga yang menempel pada tanah, lumpur, pasir atau epipalik, ada juga yang menempel pada tumbuhan atau epifitik, dan ada yang menempel pada tubuh hewan atau epizoik. Alga dapat berproduksi secara aseksual dengan fragmentasi, membelah diri, dan pembentukan spora. Ada juga yang bereproduksi secara seksual dengan oogami dan isogami. Berdasarkan pigmen dominan yang dimilikinya,
Alga terbagi menjadi 6, yaitu Chlorophyta atau alga hijau, Crossophyta atau alga keemasan, Rhodophyta atau alga merah, Phaerophyta atau alga coklat, Pyrrhophyta atau biasa disebut dengan Dinoflagellata, dan keenam Euglenophyta. Selanjutnya adalah protista mirip jamur. Ciri-ciri umum protista mirip jamur ialah heterotrof, tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri, karena itulah biasanya ia menelan makanannya, hidup sebagai saprofit atau hidup sebagai parasit. Ia agak mirip dengan jamur karena membentuk sporangia atau membentuk filamen yang menyerupai hifa pada jamur sejati. Biasanya hidup di lingkungan lembab atau basah. Protista mirip jamur terbagi menjadi 2 filum, yaitu Oomycota atau biasa disebut dengan jamur air, Myxomycota atau biasa disebut dengan jamur lendir. Baiklah, itulah materi tentang Kingdom Protista yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat dipahami. Terima kasih.